Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Kamis Pahing. Bagaimana kisah perjalanan anak yang lahir pada hari Kamis Pahing? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal. Baiklah, sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum saya memulai video ini untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Kamis Pahing memiliki nilai 17. 17 di sini dijumlah dari Kamis bernilai 8 neptunya dan Pahing bernilai 9. Dan di total menjadi 17. Jadi anak yang lahir pada hari Kamis Pahing memulai roda kehidupan di usia 0 ke 6 tahun dengan nilai 5. Nilai yang cukup baik, nilai yang semifinal, karakternya baik, mudah diatur, pandai bergaul, menyenangkan, rezeki orang tua pun sedang bagus, sedang oke, sedang moncer. Jadi bersyukur kepada kedua orang tua ketika kalian memiliki anak yang lahirnya pada hari Kamis Pahing. Kan biasanya kalau ada anak yang ya mohon maaf pemurung, nangis, merengek dan lain sebagainya. Tapi anak yang hari Kamis Pahing ini karakternya menyenangkan, luar biasa, sehat juga, mudah melahirkannya, rezekinya bagus dan lancar, sekaligus pinter, cerdik anaknya. Berlanjut di usia 6 ke 12 tahun memiliki nilai 6, nilai kejayaan, masa kecil yang membahagiakan. Kebahagiaan di sini tentu rezekinya bagus. Rezeki di sini ditopang dari kedua orang tua, khususnya dari bapak moyangnya. Jadi keuangan bapaknya sedang bagus, rezeki bapaknya sedang berlimpah. Jadi anaknya ikut kecipretan. Di sini masuk masa sekolah dasar. Anaknya pinter, mudah diatur, berprestasi di kelas. Berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Jadi anaknya sangat pinter, luar biasa, menyenangkan, sehat juga. Di sini butuh bimbingan kedua orang tua juga. Harus benar-benar menyiapkan karakter anak untuk usia atau siklus ke depannya. Berlanjut di usia 12 ke 18 tahun. Nyungsep dinilai terburuk. Nilai 1. Kehilangan, kesedihan. Gelap gulita yang tadinya terang benderang berubah total. Lah, ini masalahnya. Jadi nggak usah heran, nggak usah bingung, nggak usah nyari syariat sana sini. Kebanyakan orang tua bingung. Anak saya Ki tadinya bagus, semangat, pinter, kok sekarang berubah total karakternya, jadi pendiam, pemurung, mudah tersinggung, di rumah aja, secara pemikiran juga jadi males. Pokoknya jadi malas, susah diatur anaknya deh, ngeyel dan lain sebagainya. Jadi nggak usah heran ya ibu-ibu, sedulur dimanapun berada, ketika kalian mendapati anak kalian dengan fase karakter yang buruk ya, karena memang dipengaruhi oleh nilai buruk juga. Nilai roda kehidupan kalian sedang ada di nilai terendah. Semua menjadi carut marut, bersatu menjadi satu. Kesedihan, kehilangan, semuanya. Intinya harus bersabar, harus dibimbing ya. Ini masa-masa sekolah, masa-masa remaja. Harus benar-benar dibimbing dengan kesabaran kedua orang tuanya. Berlanjut kembali di usia 18 ke 24, nilai 3, nilai pecah pamor. Nah, di sini nih nilai yang sangat membuat saya fenomenal juga. Pecah pamor itu efeknya, positifnya banyak yang suka, banyak yang seneng. Karena itu tadi, pecah pamor itu asmara bangun. Aura dalam tubuhnya tuh terpancar. Sehingga orang-orang di sekitarnya tuh ngelihatnya tuh, wah luar biasa sekali. Karena ya itu tadi, pecah pamor, asmara bangun. Tapi efek negatifnya ketika masa remaja, belum menikah loh ya, belum menikah, kenakalan remaja, kenakalan pergaulan bebas di luar batas. Hati-hati bagi yang punya anak perempuan.
harus dijaga ketika pecah pamor. Amit-amit, nauzubillah. Biasanya fenomenanya ketika pecah pamor ini anak kita sulit diatur, pergaulannya itu waduh nauzubillah lah, nakal. Intinya sedulur paham lah yang saya maksud. Pokoknya di sini kedua orang tua itu harus hiperaktif dalam menasehati atau dalam membimbing anak-anaknya yang sedang pecah pamor. Jangan sampai anak kita tuh masuk ke jurang yang salah, sedulur. Jangan sampai anak kita tuh mengalami sebuah problem kehidupan yang amit-amit, terkhusus perempuan lo ya. Hati-hati. Jadi harus dijaga positifnya ya. Memang banyak yang suka, banyak yang seneng, tapi negatifnya tidak kalah dahsyatnya. Rezeki sih nggak masalah, rezeki normal, rezeki lancar, tapi negatifnya sangatlah luar biasa ketika pecah pamor. Lalu bagaimana yang sudah menikah ketika pecah pamor? Kan ada nih ya, kalau di daerah-daerah di kampung-kampung usia 18-24 sudah ada yang menikah. Jangan heran ketika kalian sudah menikah di usia pecah pamor, kalian akan bosan terhadap pasangan, ribut, ada orang ketiga, rumput tetangga lebih indah dibanding punya kita pribadi. Intinya ujian rumah tangga. Pokoknya cekcok, hal-hal kecil diributkan. Hati-hati sekali lagi. Ini menjadi momok yang menakutkan ketika berumah tangga, karena kebanyakan fenomena perpisahan terjadi ketika pecah pamor. Jadi selalu sikapi roda kehidupan kalian dengan pikiran yang jernih dan iman yang kokoh. Intinya seperti itu. Lanjut kembali di usia 24 ke 30 nilai 4. Baru kalian menemukan titik terang dalam kehidupan kalian. Usaha, kerejekian, kesehatan, semua mulai terbuka. Rezeki mulai terbuka, kanan, kiri, atas, bawah terbuka, berjalan lancar. Manfaatkan momen yang baik ini, sedulur. Mau usaha, monggo silakan usaha. Bekerja juga nggak masalah, kalian bekerja. Semua tergantung kalian. Selama itu baik, lakukan. Manfaatkan kesempatan ketika kalian sedang di roda kehidupan yang baik. Semua berjalan baik. Lanjut ke putaran selanjutnya di usia 30 ke 36, nilai 5, nilai semifinal. Kalian mulai merasakan hasil-hasil jeripaya daripada tahun sebelumnya. Rezeki kalian baik, keuangan kalian lancar. Apalagi kalian yang usaha. Wah, alhamdulillah. Ketika kalian usaha memiliki nilai 5 itu seperti metik cabai yang sedang panen. Gampang sekali ngambil duit. Karena memang di sini nilai 5 ini sungguh luar biasa di bidang keuangan, kerejekian. Meskipun dia belum sampai titik jaya, tapi kalian sudah menikmati hasilnya, sudah merasakan dari efek pada nilai tersebut. Kesehatan, keuangan semua berjalan baik. Bagi yang mau menikah, monggo silakan. Kalau tahun sebelumnya belum menikah, fokus sama karir ya, silakan menikah. Ini fase yang baik untuk kalian. Ya, bagi saya di usia 30-36 wah sudah cukup mapan loh ya. Sudah cukup dewasa pemikirannya. Kan Rasulullah pun mensunahkan untuk menikah di usia 25. Jadi ini sudah matang lah menurut saya pribadi. Naik lagi ketemu nilai jaya 36 ke 42, nilai 6. Disinilah masa happy kalian. Niat hajat kalian tercapai ketika nilai kejayaan. Keuangan sudah jelas, mutlak. Kerejekian, kesehatan, pernikahan semua berjalan baik. Kalian membahagiakan. Bagi yang usaha, jangan heran kalian benar-benar mendapatkan hasil-hasil yang sangat berlimpah. Intinya terus ambil kesempatan yang ada. Usaha ditingkatkan, monggo usaha ditingkatkan. Bagi yang bekerja juga alhamdulillah kalian sedang banyak rezeki di sini, menikmati masa-masa indah kalian. Tapi dengan catatan loh ya, bagi kalian yang mau usaha dan bekerja, bukan yang duduk manis manja di rumah. Percuma ketika kalian meskipun nilainya bagus tapi kalian malas-malasan di rumah, ya semua nggak akan ada hasil. Tapi memang biasanya seiring berjalannya waktu atau siklus roda kehidupan, karakter kalian juga ngikut gitu. Ketika nilai kalian 6 ya karakter kalian juga jadi semangat sih, jadi berjuang, jadi fighter gitu. Jadi semua memang berjalan otomatis, saling simbiosis mutualisme.
Ingat, nabung, jangan boros, karena kalian akan dihadapi siklus berikutnya nanti. Naik ke usia 42-48 lah, terjun, nyungsep, terperosok nilai keramat, kehilangan, kesedihan, kehancuran, gelap gulita. Yang tadinya matahari terik cerah di siang bolong, tiba-tiba blep, mati total, gelap gulita. Lah inilah nilai keburukan, nilai kehancuran, kehilangan orang-orang yang disayang, usaha yang tadinya lancar jaya tiba-tiba bangkrut, ditipu, kebakaran dan lain sebagainya. Banyak masalah yang terjadi, ujian silih berganti berdatangan di nilai terburuk ini teman-teman. Jadi gunanya kita memahami siklus roda kehidupan ini sangatlah bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat, luar biasa manfaatnya. Jadi kita bisa berstrategi nih, kapan kita harus bergerak, kapan kita harus stay, kapan kita harus begini begitu dan lain sebagainya. Inilah gunanya, inilah manfaatnya siklus roda kehidupan, agar kita juga ketika kita dalam nilai buruk nggak seujon sama Tuhan. Ya Allah, kenapa sih saya diuji dengan ujian yang begitu besar? Kenapa saya kok hancur hidup saya? Begini begitu. Intinya ngeluh aja. Suuzon bahkan. Apalagi pengusaha, banyak yang pengusaha lapor sama saya, konsultasi sama saya, Ki, usaha saya yang tadinya lancar, duit banyak, customer banyak, untung berlimpah, kok sekarang buntung. Jangankan untung, modal aja nggak balik. Mereka beranggapan ada yang nyantet, ada yang sirik, ada yang dengki dan lain sebagainya. Bukan teman-teman, itu semua karena memang roda kalian sedang terpuruk. Jadi nggak boleh suujon. Jangan mengotori pikiran kalian dengan hal-hal yang nggak penting. Udahlah, pahami kehidupan lebih jernih, lebih cerdas dan waras. Ini semua karena siklus otomatis roda kehidupan kalian. Tetap setia dan waspada. Pahami setiap roda kehidupan yang kalian alami, yang kalian jalani. Intinya selalu ada solusi. Bagi yang ingin tahu solusinya, boleh kalian komentar di kolom komentar bagaimana sih Ki solusinya untuk menghadapi masa-masa hancur, masa-masa terburuk. Insya Allah saya akan jawab dengan senang hati. Berlanjut lagi ke usia 48-54, kembali ketemu pecah pamor, masalah keluarga, ribut. Hati-hati, saya katakan ini cemburu, muncul puber kedua. Ya mohon maaf lah, intinya rumput tetangga jadi lebih indah. Perselingkuhan ini banyak terjadi ketika pecah pamor. Jadi harus hati-hati. Ki, bagaimana solusinya? Ya kalian harus komunikasi satu sama lain, suami dan istri, istri dan suami. Komunikasi, Ma, Pa, Umi, Abi, saya lagi pecah pamor, jadi mohon maaf ya apabila nanti ada hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi kita harus komunikasi satu sama lain. Itulah gunanya berumah tangga, harus komunikasi agar terjalin sesuatu yang positif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pecah pamor itu biasanya rata-rata fenomena yang terjadi perpisahan, perceraian. Rezeki mah bagus, kesehatan bagus, hanya masalah puber saja, masalah gejolak jiwa. Lanjut ke usia 54 ke 60, nilai 4. Keuangan, kerejekian mulai terbangun, kesehatan bagus, kolega, kesempatan mulai berdatangan. Manfaatkan. Bagi yang mau usaha, silakan usaha, nggak usah takut-takut. Semua berjalan baik, semua berjalan lancar. Naik lagi ke usia 60 ke 66, nilai 5, nilai semifinal. Kalian sudah merasakan buah dari benih yang kalian tanam di tahun sebelumnya. Kesehatan oke. Teman-teman berdatangan. Teman yang sebelumnya pada kabur, udah kayak gedung kosong, hilang, entah kemana. Sekarang teman-teman tuh pada datang berbondong-bondong. Jangan heran. Kita suka berpikir ya di masyarakat, lo temen giliran susah aja lo nggak ada, giliran gua maju aja lo pada datang. Nggak usah heran, inilah roda kehidupan. Memang seperti itu, siklusnya seperti itu. Ketika kita nilai bagus ya temen pun otomatis akan berdatangan, bukan karena hal-hal lain, tapi memang semua berjalan otomatis.
teman datang, kolega datang, kesempatan datang, uang datang, dan semuanya berdatangan. Alhamdulillah, syukuri setiap kesempatan. Berlanjut lagi usia 6672 nilai kejayaan. Kalian berbahagia di usia senja, di usia tua. Ini bisa terjadi karena memang dukungan dari anak cucu kalian. Anak cucu kalian sukses dalam berkarir, dalam usaha dan lain sebagainya. Ya, eling, jaga kesehatan, nabung untuk persiapan bekal menuju masa depan di tahun-tahun sebelumnya. Karena ketika kalian jaya, besok ingat jatuh ke nilai terburuk. Lanjut lagi usia 7278 nilai 1, nilai keramat, nilai kehancuran, gelap gulita. Hampura punten, persiapkan diri kalian ketika berhadapan dengan nilai kehancuran, nilai keramat. Karena biasanya menurut fenomena loh ya, kita pupus ketika dinilai 1, nilai keramat. Kehilangan, kesedihan, kehancuran, semua terjadi biasanya di nilai 1, nilai terburuk. Intinya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata perbuatan. Di sini saya hanyalah mengedukasi, hanyalah memberi hiburan dan syiar ilmu budaya Nusantara. Kurang lebihnya saya Al-Fakir, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar saya terus semangat dan semakin jaya budaya Nusantara. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.